Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan rencana rekrutmen P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada salah satu Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 yang mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan bahwasannya honorer yang bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini adalah mereka yang maksimal terhitung mulai tanggal TMT di tahun 2018 saat diangkat menjadi honorer gitu ya. Jadi untuk TMT 2019 ke atas itu disarankan untuk mendaftar sebagai CPNS. Kenapa? Karena kuota atau jumlah formasi P3K yang dibuka di tahun 2024 ini hanya sekitar 1 jutaan saja. Dan jumlah honorer yang masuk dalam database BKN tidak sebanding dengan formasi yang dibuka. Sehingga diusulkan agar maksimal TMT 2018 yang bisa diangkat menjadi P3K. Karena tentunya mereka yang maksimal TMT 2018 bekerjanya sudah lebih lama. Artinya masa kerja mereka sebagai honorer sudah lebih lama. Dan yang TMT 2019 ke atas umurnya tentunya masih memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CPNS. Dan tentunya ini menjadi jalan tengah, karena yang sudah lama bekerja bisa menjadi P3K dan yang baru-baru bisa diterima sebagai CPNS atau berjuang terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi CPNS. Dan sebenarnya usulan ini juga sudah banyak diberikan ya dari forum-forum honorer. Artinya mereka mengusulkan agar yang sudah mengabdi lama dulu yang diutamakan untuk diangkat menjadi P3K. Hal ini juga sejalan dengan salah satu anggota DPR yang mengusulkan agar yang bisa diangkat menjadi P3K adalah mereka yang sudah bekerja minimal 5 tahun gitu ya. Artinya hampir sama lah usulannya, mengutamakan yang sudah mengabdi lama terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan jatah honorer di P3K 2024 yang hanya 1 jutaan dan TMT 2019 ikut seleksi CPNS. Diberitakan oleh cpnn.com. Kita coba bacakan ya. Jatah honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. Pemerintah pun didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas 6 tahun untuk mengisi jabatan atau formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini. Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 dan non-K2 karena mereka paling lama bekerja, kata Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Nurul Hamidah kepada cpnn.com Rabu 22 Mei 2024. Dia mengungkapkan pihaknya berulang kali memohon kepada semua pihak, mulai dari PGRI, DPRD maupun DPR RI, dan pemerintah untuk memberi kesempatan terhadap honorer diangkat menjadi ASN P3K. Hal itu, kata Nurul, sebagai solusi penyelesaian permasalahan honorer dengan data 800-an sekian dan dibulatkan menjadi 1 juta. Di setiap permohonan, kami selalu mencantumkan muliakan 1 juta honorer. Angka 1 juta itu dengan asumsi terhitung mulai tanggal sampai batas 2018, terangnya. Nurul mengatakan pemerintah semestinya menggunakan TMT maksimal 2018 sebagai dasar penyelesaian honorer. Sebaliknya, honorer yang TMT 2019 hingga 2022 sesuai cut-off pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara sebaiknya mengikuti seleksi CPNS. Dia beralasan, para honorer muda itu masih punya banyak kesempatan menjadi PNS. Tidak seperti honorer K2 dan non-K2 yang tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena terkendala usia. Nurul masih ingat ketika banyak honorer menolak solusi P3K. Pihaknya gencar meyakinkan semua honorer agar mau menerima P3K.
Namun setelah DPR RI dan pemerintah betul-betul memprioritaskan P3K, banyak yang berbondong-bondong masuk dan rela menjadi honorer agar bisa terakomodasi. Menurut Nurul, sangat tidak adil bila honorer baru bisa merasakan afirmasi untuk menjadi P3K. Padahal honorer tua harus meninggalkan waktu lama. Oleh karena itu, pemerintah diimbau mengutamakan TMT sampai maksimal 2018 sebagai dasar penuntasan honorer dengan acuan Dapodik atau Info GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Di sana tertera TMT kawan-kawan yang saat ini Dapodiknya masih terkunci oleh pusat. Datanya kami yakin 98% valid, tegas Nurul. Dia berharap semoga apa yang FHNK2I sampaikan membantu pemerintah dalam menyelesaikan honorer dan pendaftaran P3K 2024 segera dibuka. Honorer yang tercacar segera terangkat ASN P3K, menyusul rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu menerima SK P3K. Nurul mengaku kasihan melihat honorer yang menanti pembukaan pendaftaran P3K. Pendaftaran Juni pun belum tentu dibuka karena pemerintah baru menyampaikan estimasi saja. Di ujung pemerintahan saat ini, FHNK2I berharap ada kesan baik yang bisa dikenang honorer. Memang sudah 700 ribuan guru yang ditingkatkan status menjadi ASN P3K. Namun masih banyak guru honorer dan tenaga kependidikan atau TENDIK yang belum terangkat. Nurul berharap TMT yang tertera di data pokok kependidikan atau Dapodik menjadi acuan pula dalam memberikan dana pensiun P3K. Sebab bertahun-tahun mereka sudah mengabdi. Bahagia sekali bila pengabdian kami betul-betul dihargai, selain menjadi ASN juga mendapatkan dana pensiun nantinya, ucapnya. Diketahui sebanyak 770 ribu honorer yang masuk database PKN bakal tidak terakomodasi di dalam P3K 2024. Ini lantaran jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, jumlah honorer yang masuk database PKN sebanyak 1.788.851 orang. Di sisi lain, formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta. Terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K instansi pusat dan daerah. Sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan daerah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan usulan agar honorer dengan TMT maksimal 2018 yang didahulukan ya untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Karena mengingat jumlah formasi yang tidak sebanding ya dengan jumlah honorer yang ada. Jadi alangkah baiknya mengutamakan yang sudah mengabdi lebih lama. Sedangkan yang TMT 2019 ke atas, karena tentunya usianya masih memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CPNS, disarankan untuk mendaftar sebagai CPNS. Tetapi tentunya ini baru usulan ya. Kita tunggu aturannya dari Kementerian Pan-RB berupa peraturan Menteri Pan-RB, dan mungkin nantinya lebih umumnya lagi akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN. Jadi kita tunggu saja ya. Karena usulan ini sudah sangat banyak, usulan seperti ini ya, semoga bisa didengar oleh pemerintah dan semoga bisa diakomodasi oleh pemerintah. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.